Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnaisati dengan NIM 06031282328014. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barian, MPD, yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmiliani, SPD MSI, dan yang terhormat Ibu Dian Eka Ambrina, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Adapun isi dari proposal ini yaitu bab 1 pembukaan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang tiga metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pembukaan berisi latar belakang, yang isinya lanskap pendidikan yang telah diubah secara signifikan oleh era digital yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk proses pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, mahasiswa dihadapkan pada berbagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi literasi digital berhubungan positif dengan motivasi belajar. Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung lebih termotivasi untuk belajar karena mereka dapat mengakses informasi yang relevan dan berkualitas dengan lebih mudah. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan literasi digital di kalangan mahasiswa ini sangat penting. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih termotivasi untuk belajar, karena mereka mampu mengakses informasi dengan lebih mudah dan menggunakan sumber daya digital untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh literasi digital terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2023? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh literasi digital terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Adapun manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah literatur yang ada dengan hubungan antara literasi digital dan motivasi belajar, khususnya dalam konteks pendidikan ekonomi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka teoritis yang lebih komprehensif tentang komponen yang memengaruhi motivasi belajar mahasiswa di era digital. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan pengaruh literasi digital terhadap motivasi belajar. Yang kedua, bagi dosen dan lembaga pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital. Yang ketiga, bagi masyarakat luas. Dengan meningkatkan literasi digital, mahasiswa penelitian ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang siap menghadapi tantangan di era digital. Adapun kerangka berpikir proposal, yang pertama literasi digital, meliputi definisi literasi digital, keuntungan literasi digital, dan indikator literasi digital. Dan motivasi belajar yang berisi definisi motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, dan indikator motivasi belajar. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Ada dua menurut Vera Afrians Usli 2002 dengan judul Pengaruh Literasi Digital Kemandirian Belajar terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Stambuk 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa pendidikan ekonomi Stambuk 2020 tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ini ditunjukkan dengan kurangnya aktivitas dan konsentrasi saat belajar, kurangnya rasa ingin tahu dan semangat, dan kurangnya kepercayaan diri mereka sendiri. Yang kedua, menurut Lestari 2023, dengan judul Pengaruh Literasi Digital dan Minat Baca terhadap Motivasi Belajar Generasi Z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi penguasaan literasi digital yang baik dan minat baca yang tinggi yang ditunjukkan oleh antusiasme untuk belajar pasti akan membantu mahasiswa PPKN belajar dengan lebih cepat dan lebih efektif. Mengingat era modern, penguasaan literasi digital dan minat baca yang kuat sangat penting bagi siswa yang menghadapi segala jenis tantangan pembelajaran. Hipotesis penelitian terdapat dua, yaitu hipotesis nol atau HO, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi digital terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Dan kedua, hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi digital terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang bersifat non-eksperimental dan jenis penelitian bersifat deskriptif korelasional dengan menggunakan metode kuesioner. Adapun variabel penelitiannya yaitu pertama variabel bebas atau independen berbentuk X. Variabel ini berpengaruh
Variabel terkait. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah literasi digital. Yang kedua, variabel terkait atau dependen, yang berbentuk Y. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terkait yang digunakan oleh peneliti adalah motivasi belajar. Definisi operasional variabel. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, itu juga merupakan kemampuan berpikir, kritis, kreatif, dan moral menggunakan teknologi. Terdapat beberapa keuntungan dari literasi digital, antara lain peningkatan kemampuan kritis, akses yang lebih baik ke informasi, kemampuan beradaptasi dan teknologi, dukungan untuk pembelajaran sepanjang hayat, dan kesadaran etika dan keamanan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel. Yang pertama, kemampuan untuk mencari informasi, yang kedua, keterampilan komunikasi digital, dan yang ketiga, evaluasi sumber informasi. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar ialah dorongan atau rangsangan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada banyak faktor dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Jenis-jenis motivasi belajar ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas karena kepuasan dan minat yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas untuk mendapatkan hasil atau penghargaan dari luar. Seseorang yang memiliki motivasi belajar dalam dirinya dapat dilihat dengan indikator motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Yang kedua, ketekunan dalam belajar. Yang ketiga, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Dan yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini ialah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2003 kelas Palembang dan Indraya. Adapun kelas Palembang berjumlah 30 mahasiswa dan kelas Palembang dan kelas Indraya berjumlah 65 mahasiswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling probability dengan jenis sampel random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan rumus Levin untuk menghitung ukuran sampel yang sesuai, misalkan menggunakan margin of error sebesar 5%, sehingga dari seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 diperoleh sampel penelitian sebanyak 77 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan angket atau kuesioner dengan cara memilih salah satu jawaban yang telah diberikan pada pilihan jawaban yang telah dibuat dalam skala Likert. Penelitian ini menggunakan Google Form yang akan menyebarkan sampel mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2023. Uji validasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validasi ahli, uji validitas eksternal, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis variabel-variabel yang teliti secara numerik. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner akan diolah untuk mendapatkan informasi yang objektif mengenai variabel independen dan variabel dependen. Karena menggunakan metode analisis data kuantitatif, maka menggunakan bantuan statistik. Tujuan penggunaan statistik inferensial adalah untuk mengetahui sejauh mana peneliti dapat mengeneralisasikan hasil penelitian ke populasi penelitian berdasarkan data sampel. Adapun uji prasyarat analisis, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan untuk menentukan apakah data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak normal. Rumus C kuadrat digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini. Yang kedua, uji linearitas data. Uji linearitas data digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah data tersebut memiliki pola linear. Selanjutnya, yang terakhir, uji hipotesis. Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara membandingkan T hitung dan T tabel adalah cara untuk menguji hal ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.